IT, apa kabar? Senang sekali nih, saya Siva dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di Folder IT, acara yang membahas informasi dan teknologi, biar kalian pada up to date dalam teknologi. Friends IT tahu nggak apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak atau software. Sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Dan pada episode kali ini, kita bakal bahas sistem operasi. Nggak cuma sistem operasi pada PC, kita juga bakal bahas tentang sistem operasi pada smartphone yang sedang ngetren di kalangan kita semua. Biar kalian nggak pada penasaran, langsung aja yuk kita lihat informasi berikut ini. Oke friends IT, dari Ubuntu kita lanjut lagi ke sistem operasi buatan anak negeri. Nah friends IT pasti bangga banget nyimak informasi yang satu ini. Ya, ini dia Garuda Operating System. Di saat gempuran keluarga Windows sebagai sistem operasi paling banyak dipakai, bangsa Indonesia patut bangga karena di saat himpitan itu muncul suatu sistem operasi Garuda Operating System, sebuah masterpiece dari para pengembang Linux tanah air. Garuda menggunakan desktop modern yang menawan dan sangat mudah dipergunakan, bahkan oleh para pengguna yang sudah terbiasa dengan Windows. Garuda juga sangat aman dari gangguan virus komputer, stabilitasnya tinggi, disertai dengan dukungan bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan banyak program legal dari berbagai macam kategori. Selain itu, Garuda bisa diperoleh secara bebas tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pembelian lisensi, namun tetap dengan mengutamakan kualitas. Garuda adalah sistem operasi legal yang bisa dipergunakan oleh siapa saja. Dengan Garuda, kini para pengguna komputer di Indonesia tidak perlu lagi menggunakan software bajakan. Garuda Operating System ini juga memiliki berbagai macam sistem aplikasi loh friends. Penasaran? Segeralah beralih ke Garuda Operating System ini karena operating system ini dapat diperoleh dengan mudah, yaitu bisa diurus secara gratis. Sistem operasi komputer adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Nah, friends IT, sistem operasi itu sendiri dibagi menjadi dua menurut lisensinya. Oke, langsung aja kita simak bareng-bareng informasi mengenai sistem operasi ini. Yang pertama kita bahas dulu sistem operasi open source. Sistem operasi open source merupakan program komputer yang lisensinya memberi kebebasan kepada pengguna dalam menjalankan program untuk apa saja tanpa biaya sepersen pun. Jadi nih friends IT, ada baiknya kita pakai sistem operasi yang open source, apalagi untuk instansi-instansi karena dijamin bisa menghemat biaya pengeluaran. Nah, apa saja nih sistem operasi yang bersifat open source? Oke, berikut ini adalah beberapa sistem operasi open source. Yang pertama ada Linux. Linux diciptakan oleh Linus Torvalds. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya, pada umumnya kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Ada banyak distribusi atau distro Linux yang telah muncul. Beberapa bertahan dan menjadi distro besar, bahkan sampai menghasilkan distro turunan. Contohnya adalah distro Debian GNU Linux. Distro ini telah menghasilkan puluhan distro turunan, antara lain Ubuntu, Knoppix, dan Sandros. Linux telah lama dikenal untuk penggunaannya di server dan didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Intel, Dell, Hewlett Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems.
Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem bernam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video yang terdiri dari PlayStation 2, PlayStation 3, dan Xbox, telepon genggam, dan router. Nah, keren banget kan Friends IT? Tentu keren dong, udah gratis, fiturnya menarik pula. Oke Friends IT, informasi terakhir mengenai sistem operasi pada komputer ini akan kita tutup dengan Macintosh Operating System. Macintosh Operating System ini juga merupakan sistem operasi closed source. Macintosh Operating System adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Mac Operating System sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni Mac Operating System klasik dan Mac Operating System 10. Mac Operating System klasik merupakan sistem yang pertama dikeluarkan oleh Mac pada tahun 1984 hingga Mac Operating System 9. Operating System ini dikenal sebagai suatu sistem yang tidak memiliki sembarang command line atau baris perintah. Sistem operasi ini merupakan sistem yang menggunakan user interface sepenuhnya, sedangkan Mac Operating System 10 merupakan versi terbaru dari Mac Operating System. Mac Operating System 10 memadukan unsur-unsur BSD Unix, OpenStack, dan Mac Operating System 9. Mac Operating System 10 memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking serta manajemen memori yang jauh lebih baik. Sistem operasi merupakan perangkat lunak atau software sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Sistem operasi merupakan software pertama yang terdapat pada memori komputer pada saat komputer dijalankan, sedangkan software-software lainnya akan dijalankan setelah sistem operasi berjalan terlebih dahulu. Berikut ini beberapa sistem operasi yang familiar di masyarakat. Yang pertama, yang banyak dipakai oleh kita semua. Ya, ini dia Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows. Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis graphical user interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command line. Windows versi pertama yaitu Windows Graphic Environment 1.0 yang berjalan di atas MS-DOS tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Selanjutnya, Microsoft terus mengembangkan beberapa versinya mulai dari Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan yang terakhir pasti udah pada tahu kan friends? Ya, Windows 8. Nah, versi-versi terakhir ini merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kini berkembang pesat dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi hingga mencapai 90%. Wah, keren banget ya Windows. Gimana Friends IT, tambah tahu kan mengenai sistem operasi pada PC? Setelah yang satu ini, kita masih punya informasi buat kalian macam-macam sistem operasi pada smartphone. So, jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Folder IT. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into your
tadi kita udah bahas mengenai sistem operasi pada PC. Sekarang kita akan bahas sistem operasi pada smartphone. Nah, Friends IT pasti udah tahu nih macam-macamnya. Ada Android, BlackBerry, Symbian, dan masih banyak. Oke deh, buat lebih detailnya kita simak aja informasi berikut ini. Oke Friends IT, lanjut untuk platform yang kedua. Ya, ini dia yang sering kali kita dengar, Android Operating System. Android Operating System adalah sebuah sistem operasi mobile yang diperuntukkan bagi smartphone dan komputer tablet. Android Operating System yang berbasis Linux kernel ini dikembangkan oleh Open Handset Alliance di bawah bendera Google. Banyak developer independen di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mengembangkan aplikasi-aplikasi Android dan menguploadnya di Android Market dengan tujuan aplikasi-aplikasi tersebut dapat didownload oleh para pengguna smartphone yang berlogo robot hijau ini. Android terdaftar sebagai smartphone dengan angka penjualan terbaik pada kuartal 2010. Tercatat lebih dari 200 juta perangkat Android berhasil dijual. Kini Android berhasil merilis versi terbaru mulai dari Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, dan yang terbaru es krim sandwich. Jangan pada ngiler ya Friends IT mendengar nama-nama tadi. Emang sih namanya seperti nama makanan. Mungkin nama-nama itu diambil dari makanan favorit si pencipta. Mungkin. Ya, smartphone yang menggunakan Android Operating System diantaranya ada Samsung Galaxy dan Samsung Galaxy Nexus. Sistem operasi mobile dikenal dengan sebutan platform. Sistem operasi mobile adalah software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware secara langsung, serta manajemen dan mengontrol software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. Ya, langsung aja Friends IT, kita bahas beberapa sistem operasi mobile. Di antaranya yaitu yang pertama, Apple iOS. Apple iOS adalah sistem operasi mobile milik Apple yang dikembangkan dan hanya diaplikasikan untuk perangkat Apple Inc. seperti iPhone, iPod Touch, iPad, dan Apple TV. iOS memiliki lebih dari 500.000 aplikasi di App Store dengan angka penjualan perangkat smartphone terbaik di dunia pada tahun 2011. Wow, luar biasa kan Friends IT? Ya, berikut ini alasan mengapa Apple iOS bisa menjadi begitu sukses. Apple iOS begitu sederhana karena instalasi aplikasi dan untuk membuka atau menutup aplikasi dapat dilakukan dengan mudah. Apple iOS juga memiliki stabilitas yang tinggi karena berjalan pada perangkat keras milik Apple sendiri, serta kinerja Apple iOS yang begitu cepat dibanding dengan platform lain. iOS menjadi leading bagi sistem operasi mobile yang lain dengan mengusung interface multi-touch yang bisa digeser atau slider, ditekan, switch, dicubit, dan tombol. Nah Friends IT, untuk platform selanjutnya ini lagi ngetren-ngetrennya nih. Ya, ini dia, apalagi kalau bukan BlackBerry Operating System. BlackBerry Operating System dikembangkan oleh Research in Motion, perusahaan telekomunikasi asal Kanada. BlackBerry Operating System ini khusus digunakan untuk BlackBerry smartphone perangkat genggam. Platform BlackBerry saat ini paling dikenal karena dukungan asli untuk email perusahaan melalui MITP 1.0 dan baru-baru ini sebuah subset dari MITP 2.0 yang memungkinkan aktivitas nirkabel lengkap dengan sinkronisasi dengan Microsoft Exchange, Lotus Domino atau Novel Groupwise Email, kalender, tugas, catatan, dan kontak. Versi terakhir dari BlackBerry Operating System adalah BlackBerry Operating System 10. Selanjutnya ke platform Symbian
Operating System. Symbian OS adalah sebuah operating system yang digunakan untuk operasi standar ponsel dengan perangkat smartphone. Symbian OS mampu melakukan operasi secara multi-threading, multitasking, dan pengamanan terhadap memori. Dan semua pemrograman pada Symbian dilakukan secara event-based. Artinya, hardware CPU menjadi tidak aktif ketika tidak ada inputan berupa aktivitas tertentu. Multi-thread dan multitasking memberikan kemampuan Symbian OS untuk melakukan lebih dari satu aplikasi sekaligus. Symbian OS sendiri bukanlah software yang sifatnya open source secara penuh, karena meskipun terdapat ketersediaan aplikasi programming interface dan dokumentasinya yang banyak membantu pihak pengembang aplikasi untuk membuat software yang berjalan di atas sistem operasi ini, dipublikasi untuk umum namun tidak untuk kode source sendiri. Smartphone yang menggunakan sistem operasi ini diantaranya adalah Nokia N8 dan Nokia C601. Informasi tentang platform ini akan kita akhiri dengan informasi mengenai Windows Mobile. Nah, Friends IT, ternyata Windows tidak hanya merupakan sistem operasi komputer, namun Windows juga menjadi sistem operasi untuk ponsel. Windows Mobile adalah sistem operasi seluler yang ditawarkan oleh Microsoft. Ya, berikut ini adalah 6 sistem operasi yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh Windows Mobile. Yang pertama adalah Pocket PC 2000. Yang kedua, Pocket PC 2002. Yang ketiga, Windows Mobile 2003. Nah, Windows Mobile 2003 ini memiliki 4 edisi Friends, yaitu Windows Mobile 2003 for Pocket PC Premium Edition, Windows Mobile 2003 for Pocket PC Professional Edition, Windows Mobile 2003 for Smartphone, dan Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition. Oke, lanjut yang keempat, ada Windows Mobile 2003 Second Edition atau biasa dikenal dengan Windows Mobile 2003 SE. Yang kelima, Windows Mobile 5, dan yang terakhir adalah Windows Mobile 6. Windows Mobile 6 ini memiliki 3 versi, yaitu Windows Mobile 6 Standard for Smartphone PC with Phone Touchscreen, Windows Mobile 6 Professional for Pocket PC with Phone Functionality, dan Windows Mobile 6 Classic for Pocket PCS without Cellular Radio. Salah satu perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows Mobile ini adalah Samsung C6625 Valencia. Nah, Friends IT, sebenarnya masih banyak lagi platform-platform yang lainnya yang memiliki keunggulan masing-masing, seperti sistem operasi Palm, Mobile Linux, sistem operasi Migo, Mada OS, Web OS, dan Mixi atau Motion Experience Interface. Gimana nih informasi tadi? Tentunya membuat kita jadi tambah tahu apa itu sistem operasi pada smartphone dan ponsel. Nah, kita bakal kembali lagi dengan informasi lainnya setelah yang lewat ini. Jangan kemana-mana, pantengin terus Folder IT.
It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last been my way. And it's left me on and on to you. Pasti Friends IT sudah nggak asing lagi dengan Apple. Lalu siapa pendiri Apple? Stephen Paul Jobs. Ya, dialah pemimpin perusahaan Apple Komputer bersama Steve Wozniak dan tokoh utama di industri komputer. Untuk lebih lengkapnya kita lihat yuk biografi dari seorang Stephen Paul Jobs. Stephen Paul Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari 1955. Ia adalah pemimpin perusahaan Apple Computer bersama Steve Wozniak dan merupakan tokoh utama di industri komputer. Dilahirkan di San Francisco oleh ibunya, Joan Simpson, dan ayahnya, Abdul Fattah Jandali, profesor ilmu politik. Sejak bayi, Jobs diadopsi Paul dan Clara Jobs dari Mountain View, Santa Clara County, California. Orang tua angkat inilah yang memberikan nama Stephen Jobs. Jobs memiliki adik kandung perempuan bernama Mona Simpson yang kini terkenal sebagai novelis. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California, dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Ia kemudian dipekerjakan di sana dan bekerja bersama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas. Tahun 1972, Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk di Reed College di Portland, Oregon. Meski ia keluar setelah 1 semester, ia melanjutkan audit kelasnya di Reed, kelas kaligrafi. Masa-masa kuliahnya sangatlah memprihatinkan karena ia harus tidur di lantai kamar temannya, mengembalikan botol-botol Coke demi mendapatkan uang, dan mendapatkan makanan gratis mingguan di Wihara Hare Krishna. Pada tahun 1974, Jobs bersama Steve Wozniak mengambil pekerjaan menjadi teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video, dengan tujuan untuk menabung dan uang tersebut akan digunakan untuk perjalanan ke India. Jobs kemudian berangkat ke India untuk mengunjungi Nim Karoli Baba di Kainchi ashramnya bersama seorang teman dari Reed College yang kemudian menjadi karyawan Apple pertama, yaitu Daniel Kotke, untuk mencari pencerahan spiritual. Ia pulang dalam keadaan menganut agama Buddha dengan kepala tercukur dan mengenakan pakaian tradisional India. Di tahun 1976, Jobs di usianya yang ke-21 dan Wozniak di usianya yang ke-26 mendirikan Apple Computer di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs dan Wozniak diberi nama Apple I. Komputer itu dijual dengan harga $666,66 Amerika Serikat. Di tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II yang menjadi sukses besar di pasaran rumah tangga dan memberi Apple pengaruh besar di industri komputer pribadi yang masih muda. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di Bursa Efek, dan dengan penawaran saham awal yang sukses, ketenaran Jobs bertambah. Tahun itu juga Apple Computer melepas Apple III, walaupun kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya. Walaupun Jobs sangat persuasif dan karismatik bagi Apple, banyak yang menganggap dia sebagai pemimpin yang gampang berubah pikiran dan beremosi tinggi. Di tahun 1985, setelah banyak menyebabkan masalah kepemimpinan di dalam Apple, akhirnya Jobs pun diberhentikan dan diusir dari jabatannya. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan sebuah perusahaan komputer lagi,
Next Computer. Next tergolong sangat maju dalam hal teknologi, tetapi tidak pernah menjadi terkenal kecuali di lingkup riset sains di tahun 1996. Apple membeli Next seharga 402 juta dolar Amerika Serikat dan membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Di tahun 1986, Jobs mendirikan Pixar, sebuah studio animasi komputer di Emeryville, California. Satu dekade kemudian, Pixar berkembang menjadi terkenal dan berhasil dengan film terobosannya, Toy Story. Sejak saat itu, Pixar sudah membuahkan film-film yang memenangkan Academy Award, yaitu Finding Nemo dan The Incredible. Karena kepemimpinannya di Pixar dan juga kemapanannya di Apple, Jobs dianggap oleh banyak pengamat industri hiburan salah satu calon pengganti Michael Eisner sebagai pemimpin dari The Walt Disney Company yang mendistribusikan dan mendanai film-film buatan Pixar. Pada tanggal 25 Agustus 2011, pendiri sekaligus presiden Apple, Stephen Paul Jobs, akhirnya resmi memutuskan untuk mengundurkan diri. Tetapi dirinya masih dikenang oleh masyarakat dunia karena karya-karyanya. Steve Jobs meninggal pada usia 56 tahun setelah tidak bisa bertahan karena kanker pankreas yang telah menggerogoti tubuhnya. Steve Jobs sendiri dikenal sebagai legenda di Apple, bahkan bisa dibilang maestro teknologi yang paling inovatif abad ini. Berikut karya-karya dari Steve Jobs. Apple I, tahun 1976. Apple ini merupakan produk pertama dari Apple buatan Steve dan diluncurkan pada tahun 1976. Apple II. Steve memperkenalkan Apple II ini sebagai komputer pribadi pertama untuk grafis warna. Apple II ini diperkenalkan pada tahun 1977. Yang ketiga, Macintosh pada tahun 1984. Karya yang keempat ada Macintosh Portable 1989. Ini merupakan perkembangan dari Macintosh sebelumnya dengan menggunakan layar portable. PowerBook pada tahun 1991. Steve berhasil membuat PowerBook pertama di dunia. Untuk pengembangannya sekarang berupa laptop atau notebook. iMac tahun 1998. Diperkenalkan pertama kali tanggal 7 Mei 1998. iMac ini dibuat sebagai inovasi dalam desain komputer pada saat itu. iPod, keberadaan iPod tersebut menjadi awal adanya pemutar media digital. iPhone pada tahun 2007. iPhone pertama kali dipasarkan tanggal 29 Juni 2007 di Amerika Serikat. Ada beberapa generasi iPhone dalam perkembangannya seperti iPhone 3G, 3GS, dan Fold. iPad pada tahun 2010. iPad merupakan gadget terbaru keluaran Apple dan merupakan yang tercanggih. Fungsi utamanya adalah sebagai e-book reader dan fungsi lainnya adalah untuk musik, film, dan internetan layaknya tablet PC. Itu dia informasi-informasi mengenai sistem operasi pada komputer dan ponsel, serta biografi Stephen Paul Jobs. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kita semua. 30 menit sudah ini kita menemani Friends IT semua menyimak informasi tadi, dan saatnya kita berpisah. Jangan lupa tetap saksikan folder IT di wpitv.stimik-wp.ac.id, karena disinilah foldernya informasi dan teknologi dunia. Akhirnya saya Siva dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.